Curhatan histeris pedagang pada Presiden Jokowi membuka sedikit tabir kesemrautan di Pasar Bogor. Dua orang pedagang berkeluh sembari menangis tentang kerabatnya yang dipenjara gara-gara menolak memberi pungutan liar pada preman. Jokowi juga sempat menampung curhatan itu dengan dicatat oleh Pramono Agung. Rupanya kasus yang diceritakan pedagang itu terbilang mengkhawatirkan. Ujang Sarjana, sosok pedagang yang diceritakan pada Jokowi menjadi terdakwa atas tuduhan penganiayaan. Untuk mengetahui informasi lebih dalam, sebelumnya kita akan menyaksikan tayangan berikut. Mohon Pak, ditangkap polisi Pak. Kami menolak polisi, ditangkap polisi Bapak. Kami bingung. Sudah 3 bulan lebih di penjara. Bingung Bapak. Kami menolak polisi, ditangkap polisi. Yang di penjara siapa? Ujang namanya Ujang Sarjana Bapak. Ujang Sarjana Pak. Mana mau lebaran anaknya ada 4. Bapak mohon, Bapak cuma Bapak yang bisa bantu kami Bapak. Panjang umur Pak Jokowi. Baik, untuk mengetahui informasi lebih dalam terkait kasus ini, kita sudah tersambung dengan Direktur Utama PD Pasar Pakuan Jaya, Pak Muzakir. Selamat siang, Pak Muzakir. Salam sehat ya, Pak. Ya, selamat siang, GG. Baik, ada juga kuasa hukum dari Ujang Sarjana, pedagang yang ditahan, Bapak Niko Trisaputra. Selamat siang, Pak Niko. Kabar sehat, Pak? Selamat siang, Mbak GG. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Sebelum ke Pak Muzakir, saya mau tahu dulu nih, Pak, soal kasusnya ini seperti apa? Apa benar dipicu masalah pungli? Ya, baik. Terima kasih Mbak GG. Mungkin sebelumnya bisa saya sampaikan, memang adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum preman di Pasar Bogor, yang akhirnya menenggarai, sehingga terjadinya cekcok mulut lah antara para pedagang. Nah, cuman yang akan fokus kami adalah lebih kepada membahas mengenai proses hukumnya, di mana terhadap proses hukum Saudara Ujang Sarjana ini, menurut kami banyak kejanggalan dalam prosesnya. Mungkin bisa langsung saya sampaikan mengenai kejanggalan-kejanggalannya tersebut, silakan. Mbak Gege. Ya, silakan. Ya baik. Kejanggalan pertama, Ujang Sarjana tidak pernah dipanggil secara resmi untuk diperiksa. Ujang Sarjana langsung ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022. Lalu kemudian yang kedua, poin kedua, pihak keluarga tidak diberitahukan perihal penangkapan Saudara Ujang. Keluarga baru menerima surat pemberitahuan penahanan Saudara Ujang itu keesokan harinya, tanggal 18 Januari 2022. Itu pun dengan inisiatif dari pihak keluarga untuk meminta langsung kepada penyidik dari Polsek Bogor Tengah. Yang ketiga, Ujang dan keluarga tidak pernah menerima surat penetapan tersangka Saudara Ujang. Baik. Kemudian yang keempat, hasil visum yang didasarkan kepada hasil rekam medis, bukan hasil melalui pemeriksaan ulang, dan dilakukan oleh dokter umum bukan dokter forensik. Itu terkait kejanggalan-kejanggalan proses, Mbak. Namun hingga saat ini Saudara Ujang Sarjana tetap ditetapkan sebagai tersangka dan sudah berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan saat ini sedang proses persidangan, di mana agenda selanjutnya di tanggal 28 April 2022 nanti itu agendanya putusan selah atas keberatan atau eksepsi kami terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Seperti itu, demikian Mbak. Baik Pak, klien Bapak ini kok bisa sampai menjadi terdakwa Pak? Memang melakukan pemukulan kah? Untuk pemukulan seperti yang didalilkan oleh pihak polisian, itu tidak pernah terjadi Mbak. Berdasarkan keterangan klien kami, hanya ada cekcok mulut antara para pedagang, yaitu Ujang Sarjana, dengan para oknum yang diduga preman. Seperti itu. Baik, dari keterangan klien Bapak, memang berapa pungli yang biasanya diberi pada kelompok preman itu? Untuk besarannya itu relatif, Mbak ya. Mungkin jika diperkirakan itu antara 5 sampai 10 ribu per harinya. Baik, setiap harinya ya. Baik. Ya.
Selanjutnya saya akan beralih ke Pak Muzakir. Pak Muzakir, ini ada pungli nih Pak di Pasar Bogor katanya. Gimana Pak tanggapan Bapak? Ya, baik, makasih Mbak GG. Jadi poin pertama yang ingin saya luruskan, kejadian itu bukan di pasar, tapi Baik. kejadian itu yang sebenarnya ada di bahu jalan atau di para PKL yang ada di jalan roda ataupun jalan bata. Nah, jadi ini kesimpang siur informasi, jadi seakan-akan itu pedagang dalam pasar itu salah. Jadi itu PKL yang seharusnya di jalan roda, jalan bata itu tidak boleh ada pedagang, tidak boleh ada yang berjualan di situ. Itu kan jalan umum. Ya, baik. Nah, jadi kejadian kemarin, jujur kami sebagai pengelola pasar sendiri juga baru tahu ada kasus ini, ada penahanan atau penangkapan dari polisi baru pas kejadian kemarin, karena memang kejadian itu tidak di dalam pasar. Di dalam pasar kita ya, itu hanya kasus yang disampaikan tadi, misalnya ada preman segala macam di PKL itu memang selalu ada. Karena kenapa? Yang mungut uang apapun dalihnya, apakah itu melalui jualan aqua ataupun ada keamanan dan segala macam, itu kan di luar kendali kita, dan kita tidak mengetahui itu siapa aja mereka, preman itu siapa aja. Dan kami selalu menghimbau ke para pedagang yang ada di bahu jalan itu untuk masuk dan berjualan di dalam pasar, karena kita menyiapkan tempat buat mereka ada di lantai 3. Dan itu PKL-PKL lain lebih dari 300 PKL juga sekarang berjualan di lantai 3. Jadi mungkin masih ada beberapa yang berjualan di bahu jalan, ya kita masih sayangkan karena dari sisi keamanan mereka juga tidak terlalu baik kan. Oke Pak. Oke Pak, sebut sajalah Pak Ujang ini memang bukan pedagang resmi di Pasar Bogor Pak, tapi soal punglinya ini kan berlangsung di kawasan pasar ya, walaupun memang bukan mengincar ke pedagang resmi. Iya, itu yang tadi saya sampaikan. Kalau saya kan di Rut Perumda Pasar Pakuan Jaya BUMD. Jadi wewenang kami hanya mengelola yang di dalam pasar. Kalau di bahu jalan atau di sini kan itu di luar wewenang kita. Jadi memang kami tidak bisa menertibkan atau mengawasi para pedagang yang di luar wewenang kita, karena memang itu di bawah pengawasan dinas terkait ya. Baik Pak, info soal punglinya kan yang membuat video itu menjadi heboh Pak. Malah langsung didengar Pak Presiden Jokowi. Tindakan Pasar Pakuan Jaya gimana nih Pak untuk memberantas pungli di Pasar Bogor? Oh, kalau di dalam pasar kita pasti berantas. Kalau ada yang menjual aqua segala macam kita perbolehkan, tapi menjualan rokok atau aqua itu dengan harga yang wajar. Tapi kalau mereka menaikkan harga sesuka mereka, melakukan pungli, pasti akan kita proses, pasti akan kita tangkap dan kita proses secara hukum. Ya. Baik, saya akan beralih ke Pak Niko nih Pak. Pak Niko, balik lagi ke kuasa hukum Pak Ujang nih. Proses hukum kliennya sekarang sudah sampai mana Pak Niko? Ya, baik Mbak Gege, untuk proses hukumnya untuk saat ini sudah masuk ke tahap persidangan. Baik. Ya, di mana agenda saat ini adalah agenda kemarin ya. Agenda kemarin itu tanggapan atas eksepsi terdakwa. Nah, sehingga nanti di minggu depan di tanggal 28 April 2022 itu akan ada putusan sela yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Oke. Klien Bapak ini informasinya di penjara tidak sendiri ya Pak? Ada sekitar 7 orang pedagang lain yang turut didakwa ya? Itu dakwaannya seperti itu, namun yang ditahan saat ini hanya Saudara Ujang Sarjana. Oh baik. Hanya klien kami. Baik, dari keterangan klien. Yang lain infonya ya? Itu DPO. Oke, baik. Dari keterangan klien Anda, pungli yang dimaksud ini seperti apa? Berbentuk iuran dengan karcis atau jualan barang dengan harga tidak normal atau seperti apa Pak Niko? Ya, untuk punglinya sendiri, dari informasi yang kami terima, itu penjualan minuman dengan cara memaksa dan dengan nilai yang tidak wajar. Seperti itu, Mbak Digi. Baik, saya akan beralih ke Pak Muzakir. Pak Muzakir, ada premannya nih Pak. Daerah Pasar Pakuan Jaya bersama Pemkot kan lagi getol-getolnya menata Pasar Bogor karena terintegrasi dengan proyek Surken. Tapi justru masih ada premannya Pak di Pasar Bogor katanya nih. Ya makanya kan kalau preman itu kan harus dibuktikan. Yang tadi disampaikan kan, misalnya yang dipukul itu preman apa bukan.
kan pasti kan di pengadilan akan terbukti apakah itu preman atau memang penjual minuman biasa aja yang ada di lapangan kan. Jadi memang kalau saya sih tidak, untuk kasus ini tidak mau terlalu jauh karena memang saya juga tidak tahu detail seperti apa. Cuman yang pasti sih ini kan lagi berproses hukum ya. Kalau saya sih misalnya yang jualan minuman dibuktikan aja apakah dia preman atau bukan. Karena kalau preman ya mungkin yang preman ini juga harus ditindak juga secara hukum kan. Gitu betul. Mbak. Betul, baik Pak. Dari PD Pasar Pakuan Jaya sendiri Pak, sebenarnya ada nggak iuran atau uang yang harus dibayar pedagang secara rutin gitu Pak? Iuran apa saja bisa dijelaskan nggak Pak? Ya kalau kita kan jelas, yang kita kenakan ke mereka kan misalnya PKL-PKL yang ada di jalan kita pindahkan mereka masuk ke lantai 3. Nah di lantai 3 ini yang kita pungut kan biaya paling keamanan, kebersihan, ketertiban. Itu semalam itu tidak lebih antara 15.000 sampai 20.000. Nah, sementara kalau para PKL ini yang berjualan di jalan, itu kan kita tidak tahu yang mungut siapa, nilainya berapa, cuman saya dengar-dengar kan bisa 50.000, bisa 70.000. Maka kita selalu menghimbau, Mbak, apakah itu Pak Ujang atau siapapun lah, kenapa masih berjualan di jalan, kenapa nggak berjualan di dalam, dari sisi keamanan, kenyamanan mereka kan akan lebih terjamin. Ini himbauan kita juga dari bukan tahun ini, bukan sekarang, dari tahun-tahun sebelumnya. Yang namanya Pak Ujang ini juga, saya sendiri sudah beberapa kali memberikan fasilitas. Ayo Pak, jualan di dalam. Kita siapkan tempat buat Pak Ujang untuk berjualan lebih nyaman, lebih aman buat mereka semua. Tapi kan tetap ya teman-teman yang PKL ini kan tetap masih berjualan di dalam. Tapi sisi yang ingin saya sampaikan bahwa dari sisi pemerintah atau kita selaku BUMD yang ada di Kota Bogor sudah menyiapkan fasilitas dan sarana buat para pedagang PKL-PKL yang ada di jalan untuk berjualan di dalam pasar. Baik Pak. Untuk di Pasar Pakuan Jaya sendiri nih Pak, di Pasar Bogor, cara membedakan iuran dengan pungli yang dilakukan preman ini seperti apa Pak? Ada tidak Pak di Pasar Bogor? Ya caranya ya kalau iuran ya resmi dari kita, ada tarifnya, ada kwitansinya, yang mungut juga petugas kita resmi. Nah, tapi kalau pungli kan preman yang datang. Makanya kalau di dalam pasar kita bisa lakukan penjagaan dari sisi pungli ini kan. Tapi kalau di luar kan susah. Betul. Saya akan beralih bertanya ke Pak Niko. Pak Niko, dari proses hukum yang sudah berjalan, berapa persen kemungkinan klien Bapak akan lolos dari jeratan hukum? Ya, baik Mbak Gege. Terkait materi gugatan, untuk materi pembelaan kami rasa sudah cukup baik. Namun kami tidak bisa menjanjikan, karena kami terikat kode etik juga, tidak bisa menjanjikan dan tidak bisa memastikan bahwa klien kami apakah bisa bebas atau tidak. Lagi-lagi kami kembalikan itu kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Baik, terima kasih Pak Niko. Pertanyaan terakhir, saya ingin bertanya ke Pak Muzakir. Pak Muzakir, saya hanya butuh penekanan saja dari Bapak. Jadi di Pasar Bogor itu ada pungli atau tidak? Lalu tindakan selanjutnya dari pihak Bapak akan seperti apa? Dan jaminannya bahwa pungli itu akan diberantas itu apa? Saya pastikan Mbak, kalau di dalam pasar kita ada keamanan, ada security, dan kita juga pasti juga kita minta bantuan TNI Polri yang melakukan pengawasan di dalam pasar. Jadi saya sampaikan kalau di pedagang yang berjualan di dalam pasar, kita jamin tidak ada pungli. Baik Pak Muzakir, Direktur Utama PD Pasar Pakuan Jaya, dan Pak Niko Trisaputra, Kuasa Hukum Pedagang, terima kasih banyak waktu dan informasinya. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih Mbak Gege. Terima kasih Mbak Gege. Sore. Baik, beberapa tahun lalu polisi sempat getol menjaring pelaku pungli di pasar. Banyak sekali yang diamankan, modusnya pun beragam. Setelah tak pernah lagi terdengar, kini isu pungli kembali menyeruak. Lantas, tindakan polisi memberantas pungli beberapa tahun lalu, apakah tidak ada efeknya? Kini setelah didengar Jokowi, mari kita tunggu langkah apa lagi yang akan dilakukan untuk membumi hanguskan praktik pungli di Pasar Bogor.